Tak satu pun orang bisa menjamin dirinya selamat di saat ajal memanggilnya. Setitik kesalahan semua akan diperhitungkan. Semisal buih dosa telah kita kerjakan. Setiap mata, hati, tangan, kaki akan jadi saksi. Tiada dusta diri yang tak terhakimi. Luka sepi, air mata tak berarti lagi. Akan terlambat segala sesal di waktu nanti. Allah mohon jangan hukum kami dari dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nashkuruhu syukran jazila wa nusabbihu bukratan wa asila wa na'udhu bihi min at-tasha'umi wat-tiyara wa tasdidi al-kuhani was-sahara wa na'udhu bihi min asy-sya'wadati wat-tadlil. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إيمانا بكتابه وتصديقا برسله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالتوحيد والحث على كثرة الأذكار. Yang kami hormati Bapak Pimpinan Wahid Ruqyah Syariah Ustadzuna Ahmad Zairafi ANLC,
Yang saya hormati Bapak Pembicara Dr. Anwar Ibrahim, Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI, Ustaz Dr. Andes Gus Wahid, dan Ustadzuna Hasan Bisri LC, semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati Ketua Panitia Ahina wa Ustadzuna Syafi'uddin Fadilah dan segenap asatidah wa Ruqyah Syariah, semuanya yang dimuliakan oleh Allah, dan tidak ketinggalan pula hadirin hadirat yang berbahagia. Saya di sini sebagai penata acara. Sebelum acara kita mulai, yaitu acara bedah majalah Dukun-Dukun Bertaubat, akan saya bacakan susunan acara sebagaimana berikut. Yang pertama adalah kalimatul iftitah atau pembukaan, dilanjutkan pembacaan kalam ilahi, kemudian acara yang berikutnya adalah sambutan. Sambutan yang pertama disampaikan oleh Ketua Panitia, kemudian sambutan yang kedua disampaikan oleh pimpinan Waib Ruqyah Syariah. Kemudian acara berikutnya adalah seminar dan bedah buku dan bedah majalah Dukun-Dukun Bertaubat. Berikutnya acara pemasaran, dan insya Allah setelah acara pemasaran nanti akan dilanjutkan dialog terbuka. Kemudian dilanjutkan lagi dengan acara doa penutup, kemudian acara istirahat, dan acara yang terakhir insya Allah nanti akan kita lakukan pemusnahan jimat dan juga dilanjutkan ruqyah masal. Dengan demikian, bagi Bapak Ibu yang kali ini mungkin membawa jimat atau isim atau sejenisnya, bisa nanti disampaikan kepada panitia. Insya Allah nanti akan kita musnahkan di acara setelah sholat zuhur. Kemudian acara yang terakhir adalah penutup. Demikian susunan acara pada pagi hari ini. Untuk mengawali acara ini, marilah kita buka dengan bacaan suratul Fatihah, dengan harapan semoga acara kita ini nanti Allah memberikan keselamatan, Allah memberikan ridhonya kepada kita dan mencatatnya sebagai amalan sholihan maqbulah. Ala niyatina al-Fatihah. Terima kasih. Untuk acara berikutnya adalah pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Ahinal Fadil Saharuddin. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله ما ليس به
Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan acara berikutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama adalah dari Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Fadilatul Ustaz Syafiuddin Fadilah LC. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi adda al-amana wa nasaha al-ummah wa ballagha ar-risalah hatta tarakana 'ala al-mahajjati al-bayda layluha kanahariha la yazighu 'anha illa halik. Amma ba'du, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Aisyah radhiyallahu anha qalat sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasun 'anil kuhan faqala sallallahu alaihi wasallam laysa bi syai' faqalu ya Rasulullah innahum yuhaddithunana ahyanan bi syai'. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sebelumnya terima kasih kami ucapkan kepada hadirin hadirat yang telah datang meramaikan majelis tauhid kita ini. Semoga dengan kedatangan kita kali ini insyaallah akan mereformasi kembali tauhid kita yang di Indonesia sudah sangat carut-marut. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sebelumnya kami mohon maaf kepada hadirin hadirat. Acara ini yang sedia kala dihadiri oleh Ketua MPR Bapak Dr. Hidayat Nur Wahid. Pada minggu lalu kita sudah mendapat kepastian, jadi insya Allah waktu beliau kosong, tetapi memang syarat utama Bapak Hidayat Nur Wahid datang. Jadi kalau ada tugas-tugas kenegaraan yang secara mendadak, maka seminggu atau 3 hari atau bahkan 1 hari sebelum acara itu bisa saja acaranya dibatalkan. Dan minggu kemarin kita mendapatkan telepon ke acara pembatalan. Jadi kami mohon maaf atas ketidakhadiran Bapak Hidayat Nur Wahid yang pergi ke Papua, daerah Papua, ada acara kenegaraan di sana. Selanjutnya terima kasih kami ucapkan atas kedatangan Bapak Dr. Anwar Ibrahim dari Majelis Ulama Indonesia yang akan menjelaskan kepada kita nanti insya Allah tentang fatwa-fatwa MUI Majelis Ulama Indonesia tentang bagaimana haramnya perdukunan dan lain sebagainya. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Gus Wahid yang jauh-jauh datang dari Malang, Jawa Timur untuk berbagi bersama kita di sini nanti, tentu dengan maksud mereformasi tauhid kita kembali. Terima kasih juga kami ucapkan kepada hadirin yang peduli dengan kemurnian tauhid dan menyempatkan diri hadir di majelis tauhid ini. Terakhir, beribu maaf kepada hadirin hadirat atas fasilitas kami yang masih minim sekali, yang belum memadai. Insya Allah pada acara-acara nanti kita akan perbaiki. Dari kami, terima kasih atas semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan. Sambutan berikutnya adalah sambutan dari pimpinan Waib Ruqyah Syariah. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Fadilatul Ustaz Ahmad Zairafi AM LC. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala nabiyil mustafa. Tadi disampaikan bahwa Pak Hidayat Nur Wahid tidak bisa hadir. Jadi kalau Gus Hidayat Nur Wahid tidak hadir, kita masih punya Gus Wahid yang lain. Mudah-mudahan juga Anda puas nanti dengan acara kita ini. Dan saya tidak lama-lama, yang ingin saya sampaikan pertama bahwa majalah Waib dan Waib Ruqyah Syariah itu punya konsentrasi besar pada 2 hal.
Yang pertama, melakukan transformasi pengetahuan. Artinya, pengetahuan seputar akidah, seputar iman yang selama ini membutuhkan penjelasan-penjelasan dan sangat terbatas sarana yang ada di masyarakat. Alhamdulillah di WF kita upayakan semaksimal mungkin agar bisa ada transformasi pengetahuan. Yang kedua yang kita lakukan adalah memberi layanan emergensi seperti terapi ruqyah, juga konsultasi. Tetapi emergensi ini sifatnya betul-betul hanya darurat, karena sesungguhnya masalah-masalah yang sekarang ini terjadi di masyarakat seputar kemusyrikan, seputar gangguan jin dan sebagainya, itu upaya yang paling bagus untuk menyelesaikannya adalah dengan melakukan upaya mandiri. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, dua tema besar inilah yang ke depan akan terus kita upayakan peningkatan kualitasnya. Transformasi pengetahuan, misalnya kita melakukan penerbitan majalah yang sudah terbit cukup lama, sekitar 3 tahun, terbit 2 minggu sekali. Kita menerbitkan buku, menerbitkan kaset. Kita juga pernah bekerja sama dengan televisi untuk mengkomunikasikan pengetahuan seputar akidah ini, meskipun dalam format yang agak hiburan, tetapi tidak bisa berjalan lama karena memang industri pertelevisian punya masalah-masalah dan kaidahnya sendiri. Saya kira itu yang ingin kita sampaikan, dan transformasi pengetahuan ini juga alhamdulillah mendapatkan respon positif. Majalah Goib pernah diundang ke Australia untuk menemui masyarakat Indonesia di sana. Kita menemukan banyak cerita dan kira-kira sama saja masalahnya. Kita menemukan banyak jimat-jimat yang dibawa dari Indonesia. Kita menemukan juga masalah-masalah yang hampir sama. Jadi kalau acara kita hari ini adalah judulnya Dukun Bertaubat, mudah-mudahan juga judulnya bisa berkembang menjadi tidak saja dukun-dukun bertobat, tapi juga yang pernah dukun juga bertobat. Kira-kira begitu ya. Kalau tidak, nanti dukunnya yang bertobat, yang pernah ke dukun nggak tobat, dukunnya masih banyak yang lain. Dukun si A bertobat, dia akan cari dukun si B. Dukun si B bertobat, akan cari dukun C. Kalau dukun Z juga bertobat, dia akan cari dukun AB. Dukun AB bertobat, seperti itu. Jadi hari ini acara kita adalah ya'idukum maghfiratan minhu, kata Allah. Allah menjanjikan ampunan. Allah menjanjikan ampunan. Nah, kita cari cara mencari ampunan adalah dengan bertaubat. Mudah-mudahan dengan demikian majalah Goib, Goib Ruqyah Syariah dan segala cabang-cabang pekerjaannya, obsesi besar kami adalah kita ingin mengantarkan tauhid dari mistik yang menakutkan menjadi iman yang menenteramkan. Kita ingin mengantarkan kita dari tauhid sebagai obat emergensi. Jadi orang itu biasanya kalau susah baru ingat Tuhannya, kalau susah baru ingat Tuhannya. Kita ubah dari tauhid yang sifatnya kebutuhan yang hanya emergensi saja menjadi pilihan hidup yang abadi. Jadi tauhid harus kita ubah dari mistik yang menakutkan menjadi iman yang menenteramkan, dari kebutuhan-kebutuhan yang kalau lagi susah saja menjadi pilihan hidup yang selamanya. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas segala dukungannya selama ini. Mudah-mudahan setelah ini kita bisa bekerja sama terus dan meningkatkan dukungan-dukungan kita. Terima kasih, dan mudah-mudahan Allah SWT memudahkan urusan kita nanti, dan mudah-mudahan Allah mengampuni kesalahan-kesalahan kita selama ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, untuk acara berikutnya adalah bedah majalah Wahid edisi khusus, dan dilanjutkan seminar tentang dukun-dukun bertaubat
Dalam hal ini yang akan dipimpin oleh moderator kita Ustadzuna Budi Asyari LC. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wahdahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi man la nabiyya ba'da. Wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumi liqa'illah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita pada rangkaian kajian tauhid yang diadakan oleh Majalah Goib dalam rangka bedah judul majalah edisi khusus perhubungan yang menghadirkan para tokoh. Segala puji bagi Allah yang telah membuat kita hadir di tempat ini, di dalam majelis iman ini, untuk kita berupaya terus mencari ilmu tentang tauhid agar kita tidak salah melangkah lagi. Salawat dan salam semoga terhatur kepada Rasulullah Muhammad SAW. Di hadapan kita ada 3 tokoh. Ada dari perwakilan Majelis Ulama Indonesia, ada dari perwakilan Kiai, dan juga ada dari perwakilan Majalah Goib. Dan terima kasih kepada hadirin dan hadirat yang hadir. Selamat datang. Dan akan saya bacakan biodata para pembicara kita hari ini. Yang pertama sebagai pembicara nanti adalah yang paling ujung kanan dari perwakilan Majelis Ulama Indonesia, Dr. Muhammad Anwar Ibrahim. Beliau dikaruniai 1 orang putri dan beliau adalah alumni S3 doktoral mengambil di Fakultas Syariah dan Jurisprudensi Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Aktivitas beliau hari ini sebagai dosen, juga sebagai wakil ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Pusat. Sebagai moto hidup beliau mengatakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, yang di tengah, kiai kita. Selamat datang Gus. Karena kalau di Malang beliau mengatakan seluruh orang Malang tidak ada yang tidak kenal Gus Wahid. Inilah Gus Wahid yang kita muat pada edisi khusus kemarin, yang telah berbagi pada kita cerita. Dan Gus Wahid ini asli Arema, pengisnada kata beliau, Abdul Wahid Ghazali SAG lengkapnya, sebagai pimpinan Pondok Pesantren As-Salam Malang. Beliau tinggal di Tanjung Tirto, Singosari, Malang, Jawa Timur. Pendidikan IAIN Sunan Ampel, Malang. Dan yang ketiga adalah Ustadz kita. Bagi para pembaca majalah Goib tentu wajah beliau sangat tidak asing lagi, sebagai salah satu konsultan di majalah Goib, Ustadz Al-Ustadz Hasan Bisri LC, putra Jombang, kelahiran 23 Desember, tinggal di Hutan Kayu Utara, Matraman, Jakarta Timur, dengan nomor telepon 8504641. Pendidikan Fakultas Syariah Lipia, Jakarta, dan aktivitas hari ini sebagai redaktur majalah Goib, juga dosen bahasa Arab dan tutor kajian Islam. Moto hidup beliau katakan, hidup jadi indah dengan sunnah. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah perkenalan singkat dari para pembicara kita. Dan langsung saja, yang pertama adalah pembicara kita adalah Dr. Muhammad Anwar Ibrahim, yang akan berbicara tentang kahanah wal irafah sebagaimana yang difatwakan oleh MUI dalam sorotan MUI
dan setiap pembicara akan diberikan waktu 25 menit ke depan. Setelah ini nanti kita akan ada forum tanya jawab insyaallah. Pada Ustaz, falyatafaddal mashkur. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, pagi ini kita berjumpa. Barangkali para hadirin sudah pernah mendengar bahwa Majelis Ulama Indonesia Pusat sudah mengeluarkan fatwa tentang perdukunan dan peramalan, itu pada tanggal 21 Jumadil Akhir 1426 Hijrah bertepatan dengan 28 Juli 2005 Miladi tahun lalu. Nah, apa latar belakang fatwa ini? Fatwa ini kita keluarkan karena melihat keadaan di Indonesia ini, perdukunan dan peramalan ini sudah merebak kemana-mana. Nanti akan kita jelaskan pengertiannya. Bahkan kalau di kampung saya di Palembang, seseorang tidak akan diakui kiai kalau dia tidak bisa buat jimat, tidak bisa menyihir orang, nggak mungkin. Yang anehnya, kiai ini rata-rata tamatan dari Jawa. Ada pondok-pondok pesantren di Jawa ini yang mengajarkan di samping ilmu syariah juga ilmu-ilmu perdukunan dan peramalan, dua-duanya. Karena itu saya kalau pulang ke kampung saya sulit akan jadi kiai, karena saya nggak bisa membuat jimat-jimat, nggak bisa. Bukunya saya punya, Raja bukunya saya punya, Samsul Ma'arif Kubro saya punya. Mau terbang mau apa itu ada di dalamnya. Ya, jadi sepertinya dunia itu sudah dalam genggaman. Nah, alhamdulillah ini ada kegiatan dari adik-adik di sini yang mengadakan penjelasan supaya kita kembali kepada ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Sebenarnya apa itu Wahabi? Wahabi ini adalah suatu gerakan di Saudi Arabia oleh Muhammad Abdul Wahab. Karena saya lama tinggal di Saudi Arabia, saya pernah menjadi penyiar, penerjemah dan editor radio Saudi Arabia selama 11 tahun. Dari tahun 79 sampai 91. Memang di satu pihak kita merasa kalau kita ke Saudi Arabia itu pegang-pegang makam Rasulullah itu dilarang, dipukul-pukul. Mau berziarah ke makam di sana dilarang. Itu memang gerakan Muhammad Abdul Wahab. Pada mulanya saya juga agak mengkritik Saudi Arabia terlalu keras. Tetapi setelah saya berkunjung ke Irak, berkunjung ke makam Abu Hanifah, berkunjung ke makam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, saya datang ke sana. Sebab kata paman saya ini keturunan Syekh Abdul Qadir Jilani. Saya tanya bagaimana ceritanya. Dia bilang dulu Abdul Qadir Jilani itu disuruh Nabi berdakwah ke Indonesia. Nah, kita ini keturunannya. Saya jadi bengong karena Abdul Qadir Jilani itu lahir pada abad ke-5. Tetapi waktu saya berkunjung ke makam Sayyidina Husain, cucu Rasulullah SAW, kemudian saya berkunjung ke makam Sayyidina Ali, di sana saya lihat luar biasa. Jadi mereka ini orang-orang Syiah, kerjanya duduk-duduk di makam itu,
Kalau ada orang mati nggak langsung dikuburkan, ditawafkan dulu di makam Sayyidina Ali. Tawafnya persis tawaf di Ka'bah 7 kali keliling. Ya, di atas makam itu dilempar baju, segala celana, apalagi yang Alhamdulillah di sana. Nah, di sana saya lihat. Untung Saudi Arabia bersifat keras. Kalau tidak, apa dan makam Rasulullah. Umur 13 tahun, Imam Syafi'i sudah hafal 6.000 hadis. Muwatta itu ada soal. Hitung Muwatta itu berapa hadisnya. Dia sudah hafal itu dan berguru langsung kepada penulis Muwatta itu Imam Malik. Kalau tidak salah itu Muwatta sampai 6.000 hadis. Kalau salah, kalau periksa dia hafal. Jadi otak itu kayak komputer. Kalau dia ditanya, ada yang mengatakan mungkin dia berlebihan. Dia kadang-kadang sampai tamat membaca Quran itu 1 hari 3 kali. Bukan hanya kayak kita ini untuk mempelajari apa kalau ditanya bagaimana Syafi'i, dia baca yang semua ayatnya. Tapi bagaimana kehidupannya? Kehidupannya biasa. Dulu kiai-kiai ulama-ulama itu dibantu oleh wakaf. Mereka tidak bergantung kepada pemerintah, tidak bergantung kepada masyarakat, tapi ada dana wakaf. Kerjanya baca buku. Imam Syafi'i apa bilang? Daripada kamu banyak sholat sunnah, lebih baik kamu banyak baca buku, belajar. Nah ini tekanannya daripada baca sunnah. Nah inilah yang saya bawakan. Sekarang untuk menguji apakah kita ini bertentangan dengan Wahabi atau sama dengan Wahabi, saya akan bawakan ini 2 buku dari karangan tokoh mazhab Syafi'i. Ini yang baru saya temukan. Sebab buku-buku yang kita baca itu masih sangat sedikit. Sampai detik ini kita belum mempunyai perpustakaan Islam di Indonesia. Yang kedua, tapi sebelumnya itu sudah ada, kita punya Nawawi lain. Nawawi itu Syria. Dia lahir di kampung Nawa. Orang yang lahir di kampung Nawa namanya Nawawi. Jadi kalau bapak-bapak lahir di Cirebon namanya Nawawi, ketawain. Kamu lahir di mana? Di Cirebon, namanya Nawawi. Kampung Nawa itu sekitar 60 km dari Damaskus, Syria, ibu kotanya. Saya belum sempat ke makam beliau, cuma lewat saja. Imam Nawawi wafat dalam usia 45 tahun. Tapi bukunya, Masya Allah, mungkin lebih dari 1,5 meter tebalnya, dan tidak kawin. Dia menganggap barangkali yang lebih baik membaca buku daripada kawin. Banyak ulama-ulama yang tidak kawin. Jadi jangan celak kalau ada yang bujang tua, jangan celak. Qala al-Qadhi rahimahullah kanatil kahanatu fil arabi salah satu apa? Ahaduha yaqulu al-lisan wa min al-jinni yukhbiru bima sarifu min as-sama wa hadha al-qismu batil min asl Allah nabiyuna sallallahu alaihi wasallam. Pertama ada kahana, ini yang kita terjemahkan kepada fatwa umum kedumunan. Itu dia orang yang merasa pandai memberitakan sesuatu dan dia mendapat berita dari langit, tetapi ternyata ini sudah tidak benar. Karena Allah Ta'ala sudah mengutus Nabi kita Muhammad SAW. Wa naha an tasdiqihim wa ikrarihim, melarang kita mempercayai apa yang mereka sebut dan melarang kita mendatangi mereka. Nah selama ini kalau jadi kiai harus tahu membuat jimat, harus tahu meramal, ada kehilangan mobil datang ke kita. Karena itu Imam Nawawi menulis dalam menganalisa hadis-hadis mengenai ini, beliau menulisnya di bawah judul Bab Tahrimil Kahana wa Ihya'il Kahin, bab tentang keharaman pedukunan dan peramal dan mendatangi peramal.
Jadi memang ternyata kita sudah keliru. Ini ulasan dari kumpulan hadis Imam Bukhari. Ini Ibnu Hajar, salah seorang ulama pada abad ke Nawawi tadi abad ke-7. Salah sekarang abad ke-7. Kalau Ibnu Hajar ini beliau hidup pada abad ke-9. Jadi sekitar 500 tahun yang lalu. Imam Bukhari mencatat ada beberapa hadis di bawah judul Babul Kahana. Kemudian dijelaskan oleh Ibnu Hajar. Ibnu Hajar ini seorang ulama besar, diulasnya karena ini menjadi ini kalau tidak salah 17 jilid ini ya. 17 jilid ini. Bayangkan 17 jilid setengah meter lebar buku ini. Ini ke berapa ini? Jilid ke-12. Tapi ini dijelaskan di sini halaman 239 apa disebut hadis Rasulullah SAW. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi SAW ma anzalallahu da'an illa anzala lahu shifa. Setiap ada penyakit ada diturunkan Allah penyembuhnya, kesembuhan, ada obatnya. Banyak di sini. Bahkan pada masa Nabi, Rasulullah juga tidak melarang orang Islam berobat sama orang non Muslim, sama orang Yahudi ataupun Kristen, tak apa-apa. Tapi sebaiknya lah carilah dokter-dokter yang Islam. Nah, itulah kewajiban kita menyiapkan dokter-dokter juga, jangan sampai kita menjadi korban orang-orang. Kita kadang-kadang dikerjain orang, ceritakan begini, begitu segala macam. Kita harus menggunakan kekuatan kita sebagai orang Muslim. Baru kalau nggak ada betul, baru kita jangan Muslim. Itulah saya kira. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini memperkuat iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita laksanakan ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, selanjutnya dalam risalah yang kedua yang akan disampaikan oleh Gus Wahid, dan tentu Anda tidak pernah atau tidak pernah terpikir bahwa ini adalah Gus Wahid, dan tentu Anda tidak akan pernah percaya bahwa beliau dulunya adalah mantan praktisi. Tentu Anda kalau datang seperti, dan beliau akan selalu begini dengan atributnya, maka kalau beliau memberikan amalan pasti akan bilang ini tidak syirik. Mari kita dengarkan, beliau akan berbagi banyak pada kita. Tentu 25 menit ke depan sangat tidak cukup, tetapi tidak apa, beliau akan bicara dari sisi 3 macam dukun yang ini juga akan diperbanyak dari sisi kajian syar'i ataupun juga pengalaman di lapangan selama beliau dulu melakukan hal yang hari ini telah beliau obati. Sebagaimana yang akan diberikan pada Gus Wahid, pada Gus Wahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala akmalan ala khairi khalqihi wa ajli 'abdihi habibina syafi'ina wa imamina wa qudwatina Nabil Qasim al-Amin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran katsiran. Alhamdulillah, para ustaz, para alim yang saya muliakan, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau Bapak Ibu membaca majalah Goib edisi yang kemarin, di sana ditulis judulnya mantan pemasang susu. Sebetulnya saya bukan hanya memasang susu saja waktu itu, tapi termasuk saya juga istilahnya ahli corwojo, apa cor mengajar, kekebalan. Kalau ada orang yang kebal, saya kasih butiran-butiran baja itu, kemudian apa orang Jawa bilang pewah gitu ya. Jadi saya nggak tahu di dalam perutnya jadi apa, sudah saya nggak tahu. Itu termasuk ya banyak tentang itu sebelum berangkat.
Dan sebelumnya saya minum saya kumpulkan seperti ini. Kadang-kadang saya juga bingung ini waktu saya apa. Jadi seperti disebutkan Ustaz tadi, memang kadang-kadang kita di Jawa Timur khususnya ada seorang ulama dari Mesir, katanya guru saya ini. Ada yang mengatakan Asimatul Jannah, Jawa Sarkiyah, Baghdad, ibu kota jin itu di Jawa Timur dan di Baghdad. Ya, tapi memang orang Jawa Timur itu kalau guru-guru gurunya juga orang Banten. Jadi mereka banyak yang guru-gurunya itu dari Banten. Dan kalau saya kenal rupiah itu, kemudian saya kenalkan masalah rupiah seperti yang Ustaz kita katakan, memang benar-benar seolah rupiah itu miliknya Wahabi. Para kiai itu bilang, terus apa bukan milik Wahabi itu? Saya bilang, ya makanya jangan sampai kedisikan Wahabi, kita ambil saja rupiah ini, jangan sampai kedaulan orang dulu. Memang dari istilahnya itu mereka nggak pernah dengar. Kalau kita di Jawa yang nyuwuk, saya minta karomahnya si Abdul Qadir Jailani. Kemudian dipancing gerak-gerak ini, gerak sendiri. Jadi seperti jalan kepang itu. Setelah hampir nggak sadar, minta jurus apa saja. Minta jurus busle ya, nanti bisa seperti busle menurut pilih-pilih. Ya, terus ini benar ya, seperti itu. Ini apa yang ditulis itu 90% benar. 10%-nya belum tertulis karena saya lupa di wawancara. Banyak kekurangan, bukan kurang, malah bukan ada tambahan, tapi malah ada kekurangan. Terus kemudian setelah karomah itu tingkatan selanjutnya yaitu ilmu, orang sana menyebut ilmu wali songo. Jadi menyebut 9 nama Allah. Itu jurus. Jadi setelah ngelakoni beberapa ritual-ritual puasa macam-macam, dan saya itu termasuk orang yang paling muda. Kalau santri-santri itu disuruh puasa 40 hari, saya 3 hari aja cukup. Akhirnya saya mau tapi saya pura-pura puasa. Itu kayaknya saya nggak tahu gitu. Katanya, wah ini hebat ini karena ada keturunan. Jadi kalau beliau katanya keturunan Abdul Qadir Jailani, kalau nasab saya itu katanya keturunannya Joko Tingkir. Jadi itu Masya Allah. Ciri-cirinya itu kalau keturunan Joko Tingkir, itu di Jawa terkenal. Itu kalau panjang apa namanya? Panjang kedua tangannya itu panjang kepala atau panjang apa namanya? Ya, akhirnya kita bersemangat. Kemudian setelah belajar ilmu Wali Songo itu, di dalam ilmu Wali Songo ini ada penyebutan 9 nama asma Allah, yang satu bukan nama Allah. Jadi yang Mali itu nggak ada nama Allah, namanya Mali itu nggak. Nah, sementara dalam Al-Quran Allah berfirman, wa may yad'u Allah ilahan akhar fala burhana lahu. Jadi memang diselipkan bukan nama Allah di sini. Itu langsung muncul. Jadi 9 kali nggak bernapas. Saya dulu kuat, sekarang umurnya mati nggak kuat. Dulu langsung keluar. Salah satu cara ujiannya ya kita memancing apa sih yang bisa emosi. Jadi kalau anjing itu emosi terus ya hayu gini, ya hayu, mati anjingnya. Jadi seperti itu. Dan kalau tadi beliau menceritakan tentang kubur-kubur di Irak atau di Baghdad atau di mana saja, sebetulnya di Jawa Timur pun atau di Jawa ini juga yang perlu kita kritisi sebetulnya juga sejarah para wali songo ini. Mungkin dengan di majelis yang mubarak ini mudah-mudahan juga ada seorang penulis atau mungkin dari MUI yang meluruskan sejarah daripada wali songo. Karena dalam waktu saya dulu pencarian ilmu-ilmu perkebunan itu ya yang paling banyak selalu mengatasnamakan wali songo. Nah kan rusak ini dan sejarah perlu diluruskan karena tidak tahu siapa yang menulis sejarah itu, akhirnya menyebar di masyarakat. Kemudian di Surabaya itu ada Sunan Mbah Soleh. Mbah Soleh itu kuburnya ada 9, sampai sekarang ada. Katanya beliau mati 9 kali. Jadi beliau ini tukang sapunya Mbah Ampel. Kemudian dia kalau nyapu itu sangat bersih. Terus setelah dia mati Mbah Ampel ini getun, menyesal. Waduh, seandainya Soleh hidup lagi itu alhamdulillah. Terus hidup lagi Mbah Soleh itu. Jadi untuk nyapu aja dari mati hidup lagi. Nyapu lagi sampai 9 kali.
Jadi itu katanya kalau ingin jadi pangkatnya naik itu datang ke kuburnya Mbak Soleh. Jadi pasukan kuning nyapu. Jadi kan begitu. Akhirnya ya memang ada kuburnya ada, tapi kan perlu diurus ini. Adakah ini benar? Padahal kalau Islam itu mati ya sekali. Kalau ada orang mati kok hidup lagi berarti belum mati. Tapi kuburnya masih ada, ditulisi. Ini kuburnya Mbak Soleh. Setelah saya nikah, alhamdulillah istri saya juga ikut di sini. Alhamdulillah di sana dapat pelajaran-pelajaran banyak. Istri saya juga dia termasuk aktivis di kampus ya, alhamdulillah. Agamanya bagus. Dari situ kita sering kemudian disusul dengan anak saya lahir tahun 97 itu cacat. Kemudian saya banyak baca buku. Justru yang paling saya banyak membuka itu ya buku-buku dari Arab Saudi itu saya baca tentang akidah, tentang dukun, macam-macam. Kemudian saya kenal beberapa kawan-kawan yang aktif di Malang. Jadi sehingga banyak orang yang ke pesantren itu karena memang tidak ada pembahasan khusus tentang itu. Maka alhamdulillah majalah Gaib ini setelah ada saya betul itu saya bahasanya lebih mudah dipahami sehingga bisa kita. Dan pengalaman saya, Bapak Ibu yang saya muliakan tentang perdukunan itu, dan setelah saya tobat kemudian saya cari-cari, yang kalau ada dukun yang berbuat kriminal, memang saya tangkap itu. Saya tulis saya waktu diwawancari di majalah Gaib itu minimal ada 3 kriteria dukun itu. Yang pertama memang benar-benar ada orang-orang yang menguasai jin. Jadi dalam tanda petik ya menguasai jin. Memang dia ini bisa. Seperti saya waktu dulu ngamalkan itu salah satu sholawat saya amalkan. Saya baca beberapa kali itu jin sudah nampak. Saya dulu punya jin saya dulu. Lah namanya itu sama dengan nama guru saya. Jadi kalau saya zikir selalu datang. Ya, bukan penampakan, memang dia datang kemudian menawarkan bantuan kepada saya apa. Dan untuk menghilangkan jin yang mengikuti saya itu memang sangat sulit. Dan biasanya ciri-cirinya orang-orang yang benar-benar bisa ini nggak begitu materialistis orangnya. Puasanya rajin, walaupun puasanya bukan puasa sa'an ya, menurut Islam ya puasanya itu puasa yang aneh-aneh. Istilahnya ada puasa merokok, ada puasa mute. Sehingga kalau orang itu ada masalah, kemudian dia manggil prewangannya masuk. Kalau yang orang menguasai tadi jinnya nampak saja, dia bisa berdialog dengan jin itu. Tapi kalau ini masuk, ini prewangannya. Nah, kemudian prewangan ini ngomong, suaranya berubah sudah. Kalau yang masuk anak kecil jadi anak kecil, yang masuk orang tua jadi orang tua. Dan saya pengalaman pernah menggunakan jasa prewangan ini karena dia kawan saya akrab. Saya punya masalah nggak bisa menyelesaikan, akhirnya prewangan tak suruh, ya bisa. Dan itu sebetulnya mungkin kebetulan saja, tapi seperti itu. Nah, kemudian ciri dukun yang ketiga atau kelompok dukun yang ketiga ini yang paling banyak ini. Kalau yang tadi yang pertama itu yang menguasai jin, yang kedua yang dikuasai jin atau prewangan tadi. Lah yang ketiga ini nggak bisa apa-apa. Dia ini nggak menguasai juga nggak dikuasai. Jadi cuma ngakali saja, intrik-intrik saja. Jadi dia belajar psikologi seseorang, dia belajar pengalaman, body language macam-macam. Oh begini, akhirnya dia biasa dia berbuat sandiwara itu sangat biasa. Wah, tapi prakteknya caranya ternyata begini. Orang datang, tanya penyakitnya macam-macam, telurnya dua itu diminta, telur ayam ini diminta masuk ke kamar, dia pura-pura punya berdoa lah, munajat. Tapi ternyata telur itu ditukar, jadi telur yang baru ini ditukar. Lah, telur yang ada di kamarnya itu sudah dimasuki ada kimia, cairan kimia itu. Jadi telur itu bagaimana dikasih cuka itu dikum dengan cuka kan akhirnya lentur di kulitnya telur itu. Dan disuntikan cairan kimia. Jadi setelah itu telurnya diberikan ya dibawa pulang ya mesti busuk. Lah penyakitnya pancet tambah nemen nih penyakitnya gitu lah. Kalau dia nggak ke dokter ya sudah tambah amputasi banget. Lah itu karena dia itu macam-macam lah, surbana, sehingga kan meyakinkan Fatihah sih, tawasul kemana gitu. Wah itu pura-pura saja. Lah yang begitu itu sangat banyak, lebih banyak yang semacam itu. Punya uang dan baru-baru ini di Malang ada penipuan guru besar, seorang profesor ditipu oleh dukun yang SD aja nggak lulus. Dan saya tahu kenapa, karena dia kawan saya mondok. Sekarang di penjara dia. Itu profesor ini, dia akan ditipu. Lah profesor kan dalam bidangnya, tapi dalam bidang akidah kan nggak tahu dia. Walaupun profesor mantu-mantu
dicekel ini. Di atraksi saya dulu biasa atraksi untuk supaya yakin kok anak orang itu disilet, nggak keluarkan darah, orang ditusuk jarum. Dan alhamdulillah memang saya waktu praktek alhamdulillah nggak pernah nipu orang secara material. Jadi secara materi saya nggak pernah menipu. Dan memang sekali lagi perdukunan sangat bahaya. Perdukunan ini sangat bahaya. Karena yang dulu ini akidah. Nah kalau sudah kita nggak punya akidah bagaimana? Bagaimana kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala? Dan ini di negeri kita ini prakteknya perdukunan tapi namanya itu macam-macam. Nah, sehingga ya orang itu mudah tertipu. Saya kira begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Terima kasih banyak kepada Gus Wahid, dan Gus Wahid datang bersama keluarga. Kami ucapkan bersama datang pada keluarganya di Jakarta, dan beliau telah berbagi banyak pada kita. Dan masalah dunia perdukunan tentu masih sangat banyak cerita yang lain. Nanti kita sambung pada forum tanya jawab. Dan ketiga langsung kesempatan kita berikan kepada Al-Ustaz Hasan Bisri LC yang akan menguraikan tentang masalah ciri-ciri atau mengenali praktik perdukunan. Kepada Ustaz Hasan Bisri, waktu bagi persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pada kedua guru kami yang kami hormati, Dr. Ananda Ibrahim dan Gus Wahid, semoga Allah memanjangkan umur keduanya dan memberkahinya sehingga kita bisa mengambil banyak manfaat dari keduanya. Dan kepada hadirin rekan-rekan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah pada siang hari ini kita bisa berkumpul di majelis ini. Semoga perkumpulan kita ini membawa manfaat bagi kita khususnya dan keluarga kita pada umumnya serta masyarakat yang lainnya. Semoga apa yang kita lakukan ini catat sebagai amal baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya menyampaikan materi ini, ada SMS yang masuk ke HP redaksi, sebenarnya udah lama, yaitu tanggal 4 bulan 2 2006 ya, setelah terbit majalah Wahid edisi khusus itu. Isinya ada lowongan berjihad, dicari kiai pemberani seperti Gus Wahid, jabatan sebagai pemberantas perdukunan di daerah Banten. Ada yang berminat menghubungi pengirimnya ini. Hadirin sekalian, memang seperti yang disampaikan tadi oleh kedua guru kita ya, subhanallah ya, dan itu merupakan tugas kita semuanya sebenarnya, bukan hanya majalah Wahid, bukan hanya ustadz-ustadz yang ada di sini, karena perintah untuk amar ma'ruf nahi munkar itu memang untuk kita semuanya sebagai orang muslim. Karena waktu yang singkat, saya di sini akan menggarisbawahi dari apa yang disampaikan oleh kedua guru kita, bahwa kita penting sekali untuk memahami syariat. Syariat itu sebagai parameter kita, supaya kita tidak mudah tertipu. Ada orang yang kalau istilah Gus Wahid itu jadab ya, bertingkah aneh-aneh gitu. Jadi di saat orang sholat Jumat, dia nggak Jumatan di rumah. Ketika ditanya, oh saya Jumatannya di Mekah. Ketika ada orang puasa Ramadan, dia nggak puasa. Katanya lahir saya nggak puasa, tapi batin saya puasa. Dan banyak sekali. Sehingga kita semuanya mudah ditipu oleh sebenarnya suatu penyimpangan, tapi berbalik bahwa dia itu makomnya lain, levelnya lain dari kita. Jadi kita nggak bisa mengkritisi, bahkan diri kita termakan oleh oleh provokasi itu.
SAW itu telah menyatakan dalam hadisnya, seandainya Musa saudara saya masih hidup, tidak ada pilihan lain kecuali mengikuti syariatnya. Dan nanti di akhir zaman Nabi Isa ketika turun juga akan melaksanakan syariat Rasulullah SAW, bukan syariat yang sudah dibebankan ke beliau. Jadi hadirin sekalian, tidak satupun orang terlepas atau diberi kesempatan untuk melaksanakan syariat lain atau diperbolehkan untuk menyimpang dari syariat Rasulullah. Kalau ada yang menyimpang, siapapun dia, kita katakan menyimpang. Saya pernah waktu ke Surabaya, di hutan itu, kebetulan ada yang harus konfirmasikan ke salah seorang paranormal di sana ya. Dan sebelum ditemui paranormal itu, anaknya yang nemuin kita. Kata anaknya, saya diwasiati oleh ibu saya, paranormal itu perempuan, untuk puasa Senin Kemis, jangan ditinggalkan. Itu sesuatu yang zen, sesuatu yang bagus ya, itu sunnah Rasul. Tapi dia dalam pelaksanaannya, kata dia, sahurnya dia jam 5 sore sebelum maghrib, puasa sampai nanti ketika jam 5 sore baru berbuka ya. Dan itu dilakukan semenjak SD ya. Sampai SMA sekarang itu dia terus melakukan hal itu. Ini puasa apa ini? Jadi hadirin sekalian, dengan ilmu syariat kita akan mengetahui, nggak peduli yang ngasih amalan kita itu bersorban seperti beliau ini ya, atau berjubah, atau kalau memang dia umat Muhammad, dia harus mengikuti syariat Muhammad. Jadi hadirin sekalian, disinilah ya, penting kita memahami syariat itu supaya kita tidak mudah tertipu. Banyak orang yang ketika memberikan amalan itu dohirnya Islami, suruh sholat, suruh wirid, ya. Yang diwirid pun Asmaul Husna, ya. Tapi angkanya ada yang suruh baca 1000 kali, 3000 kali. Ada pernah pasien datang ke Ustaz, saya dapat amalan itu suruh baca ayat kursi 1000 kali, tapi saya nggak kuat, Ustaz. Baru 81 saya sudah kelina. Nah, setelah itu pingsan. Nah, saat pingsan itu dia mengalami sensasi kegoliban, kayak mengunjungi tempat-tempat yang indah gitu. Jadi hadirin sekalian, di sini lah setan bermain. Orang yang setiap habis sholat 5 waktu baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali sebagaimana dikatakan Rasulullah, itu dianggap biasa. Nah, itu enggak ada apa-apanya. Ini wirid nih. Padahal itu bukan perintah Rasul. Kita lebih percaya pada apa yang dikatakan oleh orang itu daripada apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Akhirnya sunnah Rasul kita tinggalkan. Kita wirid yang nggak jelas siapa yang menyuruh kita. Selama ini kita berpikir terbalik ya. Kalau ada orang bisa akal besi, bisa akal beling, di lindes mobil nggak apa-apa, itu katakan orang hebat. Sehingga kita terobsesi untuk menirunya, untuk mempelajarinya, tanya kesana kemari, cari majalah-majalah misteri, siapa yang bisa memberi amalan, menjazakan supaya saya kebal dan sebagainya. Hadirin sekalian, parameter yang salah akhirnya membuat tingkah kita, tindakan kita salah. Ya. Oleh karena itu, disinilah ya, dengan mengikuti syariat Rasul itulah kemuliaan yang kita dapatkan. Karena pada hakikatnya kita diciptakan oleh Allah ini untuk beribadah kepada Allah semata. Bagaimana cara beribadah kepada Allah? Ya, sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Hadirin sekalian, ada beberapa hal ya, yang mungkin yang sudah punya majalah Wahid edisi khusus ya, itu akan mendapatkan materi ini di halaman 69. Bagi yang belum punya segera beli. Kan promosi tidak wah ini. Hadirin sekalian, poin-poin ini banyak dibahas oleh para ulama-ulama akidah, termasuk ketika Syekh Wahid Abdul Salam Bali menulis tentang kesurupan, itu juga dibahas poin-poin ini supaya kita nggak terjebak pada praktek-praktek perdukunan yang ada. Jadi hadirin sekalian, ketika saya sampaikan materi ini ke pegawai-pegawai Telkom, mereka mengatakan, Ustaz, kalau gitu sama dengan fleksi dong, Ustaz. Fleksi itu nama dia dan nama ibu. Jadi hadirin sekalian, ini ya yang perlu kita cermati. Kemudian yang kedua, biasanya dia itu minta benda second dari kita, entah itu baju kita. Kalau kita mau ngerjain orang, kita suruh minta ya.
entah itu celana dalamnya atau baju dalamnya atau pokoknya yang pernah kena telinga dia pernah dipakai dia. Jadi kalau ada yang minta, ketika kita mendatangi praktek seperti itu dan minta bawaan seperti itu, siapapun dia, walaupun surbannya rangkap 5, kita katakan itu praktek keturunan. Jangan ragu, karena dalam pengobatan Rasulullah nggak pernah mengajarkan media seperti itu. Saya pernah membaca suatu majalah membahas ini. Ada seorang dokter, profesor dokter yang diwawancarai, dan kebetulan tokoh NU beliau. Katanya, oh ini berasal dari seseorang yang bernama Hurmus. Tapi ketika ditanya siapa Hurmus itu tidak jelas. Apakah dia itu nabi, apakah dia itu jin atau setan, tidak jelas dalam sejarahnya. Tapi dia meyakini bahwa itu berasal dari orang yang bernama Hurmus itu. Dialah yang menciptakan huruf-huruf yang terpotong-potong ataupun angka-angka cantik tersebut. Jadi hadirin sekalian, bagaimana kita mendahulukan yang nggak jelas ini sementara Rasulullah sudah jelas dalam hadisnya mengajarkan kepada kita tentang ruqyah itu seperti apa? Apakah kita sudah pindah kiblat dari Rasulullah SAW? Alhamdulillah tidak. Kemudian hadirin sekalian, selanjutnya biasanya memberi bekal kepada kita, istilahnya gendola. Jadi kalau sebelum kita pulang dikasih, ini nanti tanam di rumah, ini nanti taruh di pintu, di paku, atau ini bakar, atau setelah itu coba ini dibawa terus, ditaruh di dompet, kemana-mana suruh bawa pergi. Jadi sekalian, ini adalah praktek-praktek perdukunan yang tidak bisa disembunyikan. Mungkin kita akan malu ya, ketika setelah beberapa tahun ternyata itu hanya mimpi. Sebagaimana yang diceritakan di majalah Goib itu ya. Beli jimat itu kiloan, bahkan borongan gitu ya. Ada pabriknya ya. Itu kita menyangka, oh iya harus kita angkat ini, dibuang mana, padahal dia beli. Kemudian setelah itu dikasihkan pada kita. Jadi ada saya inilah ya, kita kadang-kadang pindah pikiran sehat gitu ya, saat menghadapi hal seperti itu. Saya pernah punya tetangga ya, kakaknya teman gitu. Tiba-tiba dia datang ke rumah saya kemudian mengatakan, Ustaz tolong kakak saya diruqyah. Kenapa? Selama ini saya nggak pernah melihat, ini sudah bertahun-tahun Ustaz, dia nggak keluar kamar. Jadi dia pernah melakukan penggandaan uang gitu. Jadi ditaruh di tas, uang itu ratusan rupiah yang merah itu ya, kertas itu. Kata dukunnya dalam waktu sebulan sampai 3 bulan, uang ini akan berubah menjadi dolar. Karena waktu ini dia terlilit utang. Dia laksanakan perintahnya itu ya. Setiap habis jam 9 itu sudah masuk kamar dia, lampu digelapkan dan baca wirid-wirid itu. Ditunggu seminggu, 2 minggu, sebulan, 3 bulan, uangnya masih merah saja. Ternyata Allah menentukan lain, dia meninggal dunia. Jadi hadirin sekalian, inilah ya, gara-gara amalan yang tidak benar, akhirnya kita sendiri ya yang menjadi korban. Kemudian selanjutnya, biasanya melarang pasien untuk menyentuh air. Ini yang ekstrim ini ya. Ada yang sampai seminggu nggak menyentuh air. Bagaimana dia sholat? Dia nggak akan sholat. Bagaimana dia sampai berapa hari itu nggak melakukan sholat, nggak berwudu? Karena itulah jenis ilmu yang diajarkan oleh gurunya itu. Ada yang lebih ekstrim lagi, dia disuruh melakukan hal-hal yang berbau maksiat. Ada orang yang sampai membunuh ibunya, ada orang makan daging orang lain, bunuh orang lain dan dibakar dagingnya mentah-mentah karena untuk mempertajam ilmu katanya. Bahkan naudzubillah ada yang sampai disuruh untuk menodai wanita sampai berapa kali. Ini adalah doktrin-doktrin setan. Saya pernah hadir sekalian, ketika mau meruqyah, itu ada seseorang yang telepon, Ustaz, nanti ada adik saya yang datang Ustaz. Oh dia kena masalah dengan suaminya Ustaz. Suaminya nikah lagi, dia nggak terurusi, ditelantarkan anak, nggak pernah dikasih nafkah. Ketika dia datang, saya sengaja ya. Ibu datang dari daerah ini ya. Masalah dengan ada masalah dengan suami nikah lagi. Dia bengong ya. Wah bisa ketahui.
Padahal saya sudah kasih informasi sama kakaknya gitu. Saya jelaskan ini bukan masalah tebak-tebakan. Kakak Anda tadi sudah ngasih tahu saya. Oh begitu saudara. Jadi hadirin sekalian, inilah ya logika kadang-kadang mandek. Rasul kita agak berjalan ketika kita sudah dihadapkan dengan sesuatu yang menurut kita wah, menurut kita hebat. Gitu. Padahal kemuliaan sesungguhnya seperti yang dikatakan oleh Allah tadi, inna akramakum indallahi atqakum. Bukan bisa nebak, bukan bisa melakukan hal-hal yang spektakuler, enggak. Kemudian hadirin sekalian, selanjutnya biasanya dalam melakukan proses pengobatan itu menawarkan pengobatan jarak jauh. Hadirin sekalian, pada zaman Rasulullah itu pernah ada seorang sahabat yang terkena gangguan jin yang bernama Utsman bin Abi As. Beliau tinggalnya di daerah Taif. Ketika mengalami gangguan, itu enggak melakukan telepati dengan Rasulullah, tetapi dia datang ke Madinah, kemudian menemui Rasulullah, kemudian cerita. Rasulullah mengatakan, kamu diganggu oleh setan. Kemudian diruqyah oleh Rasulullah SAW. Dan ketika meruqyah pun Rasulullah enggak dengan jarak beberapa meter orang ditarik, kemudian terpental, enggak. Utsman disuruh mendekat ke Rasulullah sampai tangan Rasulullah bisa menyentuh punggungnya. Kemudian dikatakan, "Ukhruj aduwallah." Keluar ya Allah. Jadi hadirin sekalian, ini panutan kita. Rasulullah SAW telah memberikan contoh pada kita. Jangan sampai kita tertipu dengan pengobatan yang kita anggap wah hebat dan sebagainya. Kemudian hadirin sekalian, yang terakhir biasanya menggunakan mediator ya, dalam prakteknya. Ya. Entah itu seperti yang dikatakan Gus Wahid tadi ya, pakai binatang, ayam. Ketika dibuka ternyata ulu hatinya yang hancur. Wah bapak kena lever nih. Iya kan? Kadang dilihat wah ternyata jantungnya yang rusak. Bapak kena penyakit jantung dan sebagainya. Hadirin sekalian, hal-hal seperti ini yang kelihatan spektakuler, kelihatannya sangat mistik dan sebagainya, justru seharusnya kita timbul ya, tanda tanya, bukan malah mengaguminya, malah percaya 100%. Akhirnya kita dipermainkan. Kalau hanya kerugian materi saja, untuk Gus Wahid bukan para teroris seperti itu ya, nggak mengeruk kekayaan pasien karena itu bukan tujuan beliau. Tapi ada yang tujuannya itu ya. Kemarin Gus Wahid cerita ya, ada tetangganya itu yang anaknya kena sakit gila ya. Kemudian dia dibawa ke salah satu pengobatan, dia diberi pil. Katanya pil itu dari Mekah, harganya 1 juta. Ketika orang tuanya datang, dukunnya tadi ngeklaim, Pak, anak bapak sudah habis 6 pil. Kaget bapaknya. 1 pilnya berapa Pak? 1 juta. Dia langsung jual sapinya, padahal sapi itu sapi orang. Jadi ini hadirin sekalian sangat kelihatan sekali ya, mengeksploitasi orang ya, kemudian mengeruk mereka dari sisi materi. Itu belum seberapa, tapi kalau sudah akidah kita yang dirampas, tauhid kita yang dinodai, itu kita akan rugi dunia dan akhirat. Jadi sekali lagi hadirin sekalian, bila pernah melakukan hal seperti itu, masih ada kesempatan kita untuk bertobat kepada Allah. Dan bila keluarga kita yang melakukannya, masih ada kesempatan bagi kita untuk mendakwai mereka, untuk mengajak mereka. Itu peluang pahala bagi kita untuk mengembalikan mereka ke jalan yang benar. Insya Allah kita akan selalu berusaha membantu melalui majalah-majalah yang kita terbitkan, buku-buku yang kita cetak, atau dengan solusi yang praktis, yang konkret, yaitu dengan rupiah syariah, sebagaimana yang selama ini kita lakukan. Terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang kita bahas ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.